warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mendaftar S2 di kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Mau tahu bagaimana caranya? Simak terus videonya. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Hai teman-teman, jadi untuk teman-teman bidan yang mau melanjutkan kuliahnya di Universitas Hasanuddin Makassar, nah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk bisa masuk menjadi mahasiswi kebidanannya pasca sarjana Unhas. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk bisa sampai seperti ini, seperti saya yang menjadi mahasiswi kebidanan Unhas. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa lihat informasi magister atau informasi tentang S2 kebidanan Unhas itu di portal pasca sarjana Unhas. Nah, nanti linknya ada di deskripsi, nanti saya cantumkan. Jadi teman-teman tinggal klik link deskripsi, kemudian teman-teman akan diarahkan untuk langsung ke portal pasca sarjana Unhas. Nah, setelah portalnya terbuka, kita cari magister kebidanan. Teman-teman klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman juga bisa melihat salah satu tujuan pendidikannya yaitu menciptakan atau menghasilkan magister kebidanan yang memiliki daya saing dan kemampuan dalam pendidikan dan pengembangan iptek, serta teman-teman juga bisa mendapatkan informasi lainnya. Kemudian syarat pendaftarannya apa saja? Syarat yang pertama, calon mahasiswanya itu berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Jadi misalnya seperti saya D4-nya itu di Universitas Megareski Makassar. Dulunya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Megareski Makassar, dan sekarang sudah menjadi universitas. Jadi dulu saya alumni Stikes Megareski Makassar untuk program studi D4, kemudian saya melanjutkannya di Unhas ini. Jadi untuk teman-teman yang kampusnya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, bisa mendaftarkan diri di sini. Syarat yang kedua itu adalah tidak pernah di drop out atau di DO dari kampus Universitas Hasanuddin dengan strata pendidikan yang sama. Kemudian syarat yang ketiga adalah memiliki STR atau surat tanda registrasi bidan. Kemudian syarat yang keempat itu ijazah tentunya. Tapi untuk yang baru lulus bisa menggunakan surat keterangan lulus. Tapi setelah pendaftaran ulang nanti sebaiknya harus mengikut sertakan ijazah aslinya. Bukan harus, wajib menyertakan ijazah aslinya. Kalau misalnya syarat yang tadi saya sebutkan itu sudah terpenuhi, sudah fix dan komplit, sudah disiapkan, maka selanjutnya teman-teman bisa melangkah ke pendaftaran selanjutnya, yaitu melakukan pendaftaran. Jadi pendaftarannya itu dilakukan di Bank BTN. Jadi dulu pada saat pendaftaran di tahun 2019 saya itu membayar biaya pendaftaran sebesar 750.000. Kalau untuk nomor rekeningnya, kita tinggal bilang ke teller bahwa ini untuk biaya pendaftaran sekolah pasca sarjana Unhas. Jadi sebelumnya saya itu cari di portal pasca sarjana, saya itu cari-cari nomor rekeningnya, tapi ternyata tidak ada nomor rekening yang saya dapatkan. Dan ternyata pada saat kita ke Bank BTN, kita tinggal menyebutkan bahwa kita ingin melakukan pendaftaran untuk sekolah pasca sarjana Unhas. Jadi tinggal bilang seperti itu, nanti
kita melakukan pembayaran di bank dan akan mendapatkan slip pembayaran, di mana slip pembayaran itu berisi PIN yang akan kita gunakan mengakses atau login ke akun kita nantinya. Nah, setelah mendapatkan PIN, nanti saya perlihatkan contoh PIN yang dimaksud itu seperti apa. Akan ada tulisan di rincian daftar pembayarannya, atau di slip pembayarannya akan ada tulisan PIN. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan PIN, kita bisa mendaftar melalui linknya juga saya sertakan di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal buka deskripsi, kemudian lihat link pendaftarannya di mana. Jadi tinggal klik, nanti akan langsung ke formulir pendaftarannya, karena pendaftarannya kan secara online. Nah, setelah masuk di link pendaftaran, itu akan ada username dan password. Jadi username yang digunakan itu adalah nomor HP kita yang aktif. Jadi sebaiknya gunakan nomor HP itu yang aktif. Kemudian masukkan ID-nya, passwordnya. Passwordnya itu PIN yang tadi ada di slip pembayaran. Nah, pada saat pendaftaran sebaiknya teman-teman perhatikan penulisan namanya apakah sudah benar. Jangan sampai penulisan namanya itu salah. Kemudian isi semua kolom-kolom pertanyaan dan semuanya, pokoknya isi semuanya secara lengkap dan benar. Selain mengisi biodata, ada juga berkas-berkas yang akan dikirim melalui file PDF. Di antaranya itu fotonya itu ukuran 3x4 latar merah. Kemudian mengupload draft rencana penelitian tesis yang maksimalnya 10 lembar. Jadi sebelum melakukan pendaftaran, sebaiknya teman-teman juga membuat draft penelitian. Kalau misalnya tidak mendapatkan draft penelitian, teman-teman bisa menggunakan penelitian teman-teman sebelumnya. Itu bisa membuat draftnya untuk penelitian sebelumnya pada saat D4. Maksimalnya itu 10 halaman dengan menggunakan kertas A4. Kalau untuk marginnya itu ukurannya 2,5 cm, kemudian menggunakan huruf Times New Roman dengan spasi 1,5 dengan ukuran font 12. Jadi draft penelitian yang 10 halaman itu yang menjadi persyaratannya itu terdiri dari pendahuluan, kemudian rumusan masalah, metode penelitian, dan hasil yang diharapkan. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengupload surat pernyataan. Jadi surat pernyataan itu bisa kita copy. Jadi kita bisa download, ada di portal Pascasarjana. Setelah kita download, kita print, kemudian tanda tangan, di scan, dan kita jadikan file PDF. Setelah itu nanti dikirim bersama dengan berkas yang lainnya. Setelah semuanya selesai, setelah kita selesai kirim berkasnya, maka kita tinggal menunggu hasil verifikasi berkasnya. Apakah kita lolos berkas atau tidak? Apabila lolos berkas, maka biasanya informasi verifikasi itu kurang lebih 3 hari. Jadi teman-teman harus rajin mengecek hasil verifikasinya apakah sudah ada atau tidak. Dan setelah itu, setelah lolos verifikasi dan dinyatakan lulus berkas, maka kita akan diarahkan untuk memprint out formulir pendaftarannya. Di formulir pendaftaran itu ada jadwal ujiannya. Berhubung kemarin saya itu kan masih 2019 saya mendaftar, jadi belum online seperti yang sekarang ini. Jadi saya harus membawa berkas fisik seperti yang saya upload pada saat pendaftaran online. Jadi setelah berkas fisiknya kita kumpul, kita bawa ke kampus di Pascasarjana Unhas. Nanti dilihat lagi apakah semua berkasnya itu sudah betul. Dan setelah itu apa lagi ya? Karena ini berbeda, karena saya kan dulu sebelumnya tidak secara online, belum ada pandemi. Jadi
kita masih ke kampus, masih seperti biasanya. Nah, jadi setelah formulir pendaftarannya itu kita print out, kita lihat jadwal ujiannya apa. Nah, ada beberapa ujian yang harus kita lewati sebelum dinyatakan menjadi mahasiswa. Yang pertama itu kita ujian TOEFL. Jadi standar TOEFL-nya kemarin itu 450 kalau tidak salah ya. Ya di atas 455, sekitar itulah, di atas 450. Kemudian setelah tes TOEFL, kalau tes TOEFL itu biasanya hasilnya lama, mungkin sekitar 2-3 minggu hasilnya bisa keluar. Kalau untuk melihat hasil tes TOEFL-nya itu nantilah saya ajarkan caranya, semoga saya ingat. Nah, selanjutnya jadi hari ini misalnya tes TOEFL, hari Senin tes TOEFL, hari Rabu jadwal untuk tes potensi akademik. Jadi tes potensi akademiknya itu seperti tes CPNS. Teman-teman, untuk teman-teman yang pernah ikut tes CPNS mungkin tahu bagaimana soal-soal tes CPNS itu. Jadi soal-soalnya itu seperti itu, tidak jauh beda ya. Kemudian setelah itu kita akan tes wawancara lagi. Tes wawancaranya itu biasanya kita ditanyakan penelitian sebelumnya apa, kemudian tujuannya untuk melanjutkan pendidikan, dan seperti wawancara biasanya lah, seperti itu. Setelah itu kita tinggal tunggu hasil nilai kita, apakah kita diterima atau tidak. Kalau diterima, alhamdulillah, maka kita bisa mulai kuliah dan menjadi mahasiswi Universitas Hasanuddin jurusan Magister Kebidanan. Tips untuk teman-teman yang ingin mendaftar Magister Kebidanan, perhatikan baik-baik, dengarkan saya baik-baik. Sebaiknya teman-teman itu sudah menyiapkan rencana penelitiannya itu seperti apa. Karena untuk rencana penelitian itu butuh waktu lama. Kalau misalnya kita sudah sementara kuliah, kita sibuk memikirkan tugas, belum lagi kita dikejar-kejar untuk cepat memasukkan judul penelitian kita apa. Dan sebaiknya nantilah saya share tentang penelitiannya seperti apa. Yang jelasnya saya fokus dulu di proses pendaftarannya seperti apa. Mungkin kita akan lanjut ke part 2-nya. Teman-teman tunggu video selanjutnya. Untuk teman-teman yang melihat video ini atau yang menonton video ini, kalau teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan jangan juga lupa untuk share maksudnya. Jangan lupa untuk share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga untuk DM inbox di Instagram atau Facebook saya yang akan saya sertakan juga di link deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.